Basuki terima kunjungan perusahaan Rusia ke IKN, tertarik investasi. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menerima kunjungan dari perusahaan retail terkemuka asal Rusia, Magnit, melalui representasi dagang dari Federasi Rusia di Republik Indonesia. Keduanya membahas potensi kerjasama antara kedua pihak. Pertemuan itu dilakukan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono. Pada pertemuan ini, Basuki menyampaikan progres pembangunan, serta memaparkan kerja sama sektor swasta, seperti halnya investor Magnum yang juga berasal dari Rusia. Hari ini kita menerima kunjungan dari pihak Rusia, untuk nantinya melihat-lihat sektor mana yang dapat diisi, jika kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2024. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono mengatakan, Rusia menyampaikan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan IKN, serta minat kerja sama ke depan. Mereka, Rusia, menyampaikan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan IKN, dan juga akan adanya minat dari perusahaan-perusahaan Rusia ke IKN. Tadi disampaikan juga tahun 2025 rencananya mereka akan ke IKN, ujar Agung. Pemerintah RI sendiri menggelar karpet merah agar banyak investor yang masuk ke IKN. Pemberian beragam insentif ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Yungto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Kami sampaikan juga pada pertemuan ini, bahwa insentif berinvestasi di IKN sangat menarik, dan otorita IKN memang membuka seluas-luasnya kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dalam hal ini dengan negara Rusia, seperti investor Magnum yang sudah melakukan groundbreaking pada September 2024 lalu. Kata Agung. Sebagai informasi, pada September lalu perusahaan asal Rusia, Magnum, resmi masuk ke proyek IKN dengan membangun Magnum Resort Nusantara. Groundbreaking atau prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden 2014 hingga 2024 Joko Widodo, Jokowi. Magnum Resort Nusantara merupakan salah satu proyek perusahaan nasional yang bermitra dengan investor asing Rusia lewat perusahaan Magnum Investment Nusantara. Proyek ini merupakan proyek hunian lakseri yang eksklusif dengan investasi 300 miliar rupiah dibangun di lahan 1,3 hektar. Otorita IKN Nusantara rayu Bank Asia kolaborasi, Basuki beber 3 pilar kerja sama Ibu Kota Negara. Otorita IKN Nusantara merayu Bank Asia kolaborasi pendanaan. Kepala OIKN, Basuki Hadimulyono beber 3 pilar kerja sama Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Belakangan diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, bersama Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank ADB, mengadakan pertemuan pada Senin 25 November di kantor Otorita IKN Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi yang ADB yang telah dilakukan serta yang sedang berlangsung, terkait berbagai aspek pembangunan di IKN. Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, membahas mengenai potensi dukungan selanjutnya, termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin sampai saat ini. Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara, ujar Basuki dalam keterangan pers, Selasa 26 November. Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada bulan Mei 2023, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta US$ atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli.
Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana kedepannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness kriteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema loan dalam Blue Book. Kerjasama antara Otorita IKN dan ADB disebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Waskita garap 5 proyek jumbo di IKN, begini progresnya. PT Waskita Karya, Persero, Tbk tengah menggarap 12 proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan nilai 8,1 triliun rupiah. Dari total 12 proyek tersebut, ada 5 proyek IKN yang dikerjakan Waskita dengan nilai kontrak proyek cukup besar. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proyek Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3 menjadi salah satu proyek dengan nilai kontrak besar, yakni mencapai 1,6 triliun rupiah. Pria yang karib disapa Oho ini menyebut progres pembangunan proyek tersebut cukup signifikan, mencapai 95,4%. Dia pun menargetkan paling lambat Januari dapat merampungkan pembangunannya. Sementara, Jalan Tol IKN segmen 5A, Tempadung Pulau Balang, dengan nilai kontrak 1,2 triliun rupiah saat ini progresnya telah mencapai 96,8%. Lalu, ada proyek rumah susun ASN 3 dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Saat ini progresnya telah mencapai 81,4%. Gedung Kementerian Koordinator 4 sebesar 874 miliar rupiah, progresnya telah mencapai 94,3%. Untuk jalan feeder distrik IKN senilai 660 miliar rupiah, progresnya mencapai 89%. Progres 4 dari 5 proyek besar IKN sudah di atas 90% saat ini. Waskita berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek IKN dengan tepat waktu agar bisa segera difungsikan, kata Oho dalam acara Public Expose di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis, 26 November 2024. Selain proyek IKN, pihaknya juga berperan menggarap 23 proyek strategis nasional, PSN. Oho menjelaskan selama 10 tahun terakhir, pihaknya telah membangun sebanyak 88 PSN. Dari total tersebut, sebanyak 65 PSN telah rampung dan 23 PSN masih berjalan. Lebih rinci, sebanyak 57 proyek di sektor konektivitas, seperti jalan tol, jembatan, dan light rail transit, LRT. Kemudian, ada 23 proyek infrastruktur air, seperti bendungan serta irigasi. Ada pula 6 proyek EPC, baik berupa sistem penyediaan air minum, SPAM, maupun jaringan gas bumi untuk rumah tangga, Jargas, serta 2 proyek gedung mencakup universitas dan pabrik. Khusus jalan tol, dalam 10 tahun terakhir Waskita telah berkontribusi lebih dari 800 km, km, atau 40% melalui investasi. Manfaatnya, masyarakat dapat mengefisiensi waktu tempuh hingga 50%, jelas Oho.